Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kali ini Mimin seperti biasa melanjutkan cerita Dokter Konyol di Figuinya. Oke, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 149 sampai 152. Tapi mobil masih terlalu sedikit, jadi orang masih berjalan di belakang. Ini adalah buruh kuat yang berangkat lebih awal, dan beberapa mil tidak ada artinya bagi mereka yang sering bekerja. Tidak seorang pun dari desa Wu diizinkan masuk. Zheng Mazi terlatih-tatih dan berdiri di depan kerumunan, merasa sangat bersemangat. Perasaan memberi nasihat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuatnya ingin mengerang dengan nyaman. Truk berhenti, orang-orang di atasnya melompat turun satu demi satu, dan sepeda motor juga diparkir di samping. Orang-orang di desa Wu berkumpul dan membentuk konfrontasi dengan orang-orang di desa Xiaoxi. Sialan, apa yang terjadi? Kenapa kamu desa Xiaoxi tidak membiarkan kami masuk? Mungkinkah desa Xiaoximu masih merupakan kerajaan mandiri? Wudong mengutuk, tidak mau kalah dan bertanya balik. Zheng Mazi mencibir, menunjuk ke arah Wudong, dan mengutuk, apa yang kamu, ini adalah wilayah desa Xiaoxi kami. Jika Anda mengatakan Anda tidak diizinkan masuk, Anda tidak diizinkan masuk. Dia meletakkan Zheng Mazi di tanah. Dan dimarahi, benda seperti anjing, kamu main-main dengan ayahmu, kan? Kamu benar-benar mengira ayahmu terbuat dari lumpur. Orang-orang di desa Wu memukuli seseorang, semua orang melakukannya. Zheng Mazi berteriak karena malu dan kesal. Orang-orang di desa Wu tidak mau kalah. Dan seseorang berteriak, bajingan di desa Xiaoxi tidak mengizinkan kami memasuki desa untuk menghasilkan uang, dan kami tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Spektakuler, Bailin kaget. Wajahnya pucat, dia terus berteriak, berhenti memukul. Tapi sayangnya tidak ada yang memperhatikannya. Penduduk desa di depan semuanya memiliki mata merah, dan serangan mereka menjadi semakin serius. Pada saat ini, sirene terdengar melihat ini, dia mengeluarkan pistolnya tanpa ragu-ragu, dan menarik pelatuk ke arah langit. Retak, suara dentuman sonik menenggelamkan suara pertempuran. Beberapa penduduk desa terkejut dan berteriak, polisi ada di sini, berhenti memukul, berhenti memukul. Ketenangan dengan tenang berkata, kalian, naik dan tangkap mereka yang masih memukul di depan bangun. Iya, Bironing, beberapa polisi laki-laki bergegas dan menangkap penduduk desa Wu dan desa Xiaoxi yang paling sering memukuli mereka, memelintir tangan, dan memborgol mereka. Kerumunan menjadi gelisah, panik, dan berhenti berkelahi. Ketenangan mengambil dua langkah ke depan, memegang terompet di tangannya, dan berkata, berhenti sekarang, siapapun yang berani melakukan apapun akan segera ditangkap dan tidak akan selamat. Ini Xiao Jing, ini bukan gadis kecil dari desa kami, tenang. Hebat. Xiao Jing ada di sini. Dia berasal dari desa Xiaoxi kami. Mengapa kita tidak menangkap semua bajingan di desa Wu dan mengurung mereka selama beberapa hari? Orang-orang di desa Xiaoxi terlebih dahulu tanya stopping. Sepintas sepi, tapi mereka semua jadi heboh lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang di desa Wu mengubah ekspresi mereka. Seseorang bertanya, kakak dong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Surat itu sepertinya berasal dari desa seberang. Wudong tidak panik, dan berkata di mulutnya, jangan khawatir, kamu tidak percaya saya, Wudong, tetapi Anda harus mempercayai Li Bos. Ketenangan tidak melihat ke samping, dan dikelilingi oleh bawahannya. Dia berjalan ke puncak Shai Guping. Ini adalah pertama kalinya Bailin melihat ketenangan. Selebritas yang berjalan keluar dari desa Xiaoxi menghela nafas lega, dan dengan cepat berkata, Bironing, terima kasih telah datang tepat waktu. Ketenangan tersenyum sedikit dan berkata, ini adalah tanggung jawab kami. Jika ada korban, kami juga bertanggung jawab. Omong-omong,
Saya harus berterima kasih karena memberitahu kami bahwa bajingan Li Fugui berada di balik tipuan itu, bukan? Bailin sedikit terkejut, dan dengan cepat berkata, Ningju, bukan itu masalahnya, itu masalah mereka sendiri. HMPH, kamu, jangan tertipu oleh anak itu, dia terlihat bodoh. Tapi dia sebenarnya lebih pintar dari orang lain. Ketenangan terasa masam saat melihat Bailin membela Li Fugui. Adegan telah sepenuhnya dikendalikan, dan keduanya lega. Saudari Ning, bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang saya? Saya tidak bersalah. Li Fugui bergegas ke tempat kejadian seolah-olah dia baru saja mendengar berita itu. Mendengar kata-kata Tranquility, dia menyeringai dan berkata pura-pura tidak bersalah. Tranquility berkata begitu saja, mengapa kamu tidak bersalah? Kamu pikir aku tidak tahu apa urinmu? Li Fugui berkata dengan hati nurani yang bersalah, Saudari Ning, sekarang bukan waktunya untuk mengejarku, tapi sekarang saatnya untuk tangani masalahnya. Seorang polisi laki-laki dia tersenyum dan berkata, Kakak ipar benar, masalah ini tidak mudah ditangani, sifatnya relatif buruk, jika Anda menangkap orang, tidak mudah ditangkap. Itu tergantung bagaimana Anda mencirikan. Kata-katanya sangat bijaksana, tetapi semuanya adalah orang pintar. Rasakan makna di dalamnya. Bailin memandang Tranquility dan Li Fugui dengan heran. Kakak ipar apa? Tidak mungkin orang ini adalah adik laki-laki Li Xiuling. Li Xiuling adalah menantu perempuan. Bahkan jika dia memiliki adik laki-laki, itu adalah Li Fugui. Atau, ketenangan dan Li Fugui sebenarnya. Memikirkan hal ini, jantung Bailin mulai berdetak seolah-olah dia mengetahui rahasia besar. Ketenangan sedikit tersipu, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia menatap Li Fugui dan berkata, kamu melakukan ini, bocah, bagaimana menurutmu? Li Fugui tersenyum, dan tiba-tiba memandangi penduduk desa di desa Xiaoxi, dan bertanya, apakah kamu ingin membuat masalah? Orang-orang di desa Xiaoxi melihat bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik, dan menggelengkan kepala dengan cepat, sementara yang lain berkata, orang-orang dari desa Wu yang pertama melakukannya. Kentut, jika orang-orang di desa Xiaoxi tidak terlalu sombong dan tidak mengizinkan kami masuk, apakah kami dapat melakukan ini? Ini semua salahmu, orang. Orang di desa Wu juga tidak melakukannya. Melihat orang-orang di kedua sisi akan bertengkar lagi, Li Fugui meraih pengeras suara ketenangan dan berteriak, diam. Suara itu tiba-tiba terdiam. Mereka yang berasal dari desa Wu sudah menjadi pegawai Li Fugui. Bagaimana mungkin pegawai tidak mendengarkan bos, masih mau nongkrong? Adapun penduduk desa Xiaoxi, bukankah karena mereka ingin menjadi pegawai Li Fugui? Tanpa organisasi dan agitasi orang-orang seperti Tuan Li, tidak ada yang berani menghadapi Li Fugui secara terbuka. Melihat kerumunan itu tenang, Li Fugui menatap penduduk desa di desa Xiaoxi, dan berkata dengan suara yang dalam, jawab apa yang saya minta, dan jangan katakan apa-apa lagi. Apakah kamu ingin membuat masalah, Li? Fugui bertanya lagi. Semua penduduk desa di desa Xiaoxi berkedip dan menggelengkan kepala. Li Fugui menambahkan, jelas sekarang orang-orang dari desa Xiaoxi kami berkumpul untuk membuat masalah dan memblokir orang-orang dari desa Wu, yang menyebabkan insiden buruk. Saya khawatir banyak orang sudah mulai memarahi leluhur Li Fugui selama 18 tahun. Generasi, setelah semua, ini salah. Li Fugui berasal dari desa Xiaoxi, bagaimana dia bisa mendukung orang-orang dari desa Wu pada saat kritis? Tepat ketika sekelompok penduduk desa di desa Xiaoxi dirugikan, dan pendapat mereka tentang Li Fugui meroket, Li Fugui mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi saya juga seorang penduduk desa di desa Xiaoxi. Saya tahu seperti apa setiap orang di waktu normal, mereka jujur dan pekerja keras. Mereka tidak menimbulkan masalah, dan mereka tidak dapat melakukan hal-hal seperti itu. Aku juga tahu, di antara kamu ya, beberapa orang membenciku sampai ke tulang,
dan berpikir bahwa aku, Li Fugui, kaya dan tidak baik. Aku tidak menumpahkan darahku sendiri dan memotong dagingku sendiri untuknya. Kamu bisa pikirkan baik-baik, apakah orang-orang ini menghasut dan mengatur masalah ini, dan kamu, mereka semua tertipu. Setelah beberapa kata, semua penduduk desa di desa Xiaoxi memandang Zheng Mazi serempak. Tentu saja, mengharapkan penduduk desa ini untuk secara langsung menyebutkan nama Zheng Mazi akan melebih-lebihkan mereka. Bukan saja mereka tidak memiliki kebijaksanaan, mereka juga tidak memiliki keberanian. Pada akhirnya, diatur oleh Li Fugui dan berteriak di kerumunan, Zheng Mazi yang menghasut semua orang, ya. Ini Zheng Mazi dia selalu tidak puas dengan Fugui. Dia pemalas, dan dia mengharapkan Fugui memberinya uang, dan jika Fugui menolak, dia akan menghasut semua orang untuk membuat masalah. Zheng Mazi pantas mati, penduduk desa. Xiaoxi langsung menemukan orang yang sempurna, orang yang disalahkan. Zheng Mazi tercengang. Tubuhnya gemetar, mengetahui betapa serius akibatnya jika ini terus berlanjut. Dia menjadi tidak sabar dan mengutuk, kamu bajingan, yang melahirkan anak laki-laki tanpa bajingan. Aku melakukan segalanya. Kamu tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Tidak ada keserakahan sama sekali. Semua, kan? Namun, begitu kalimat ini keluar, lebih banyak penduduk desa yang menuduhnya, dan bahkan beberapa yang tidak mau angkat bicara. Li Fugui berkata dengan sungguh-sungguh, kamerat polisi. Masalahnya sangat jelas. Zheng Mazi lah yang mengatur dan memprakarsai insiden mengerikan ini. Untungnya, Anda tiba tepat waktu dan mencegah terjadinya tragedi. Atas nama seluruh desa Xiaoxi, terima kasih kalian. Sudut mulut Tranquility berkedut, dan dia hampir tidak tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan serius Li Fugui. Polisi lainnya yang semula bosan karena perjalanan bisnis tiba-tiba menjadi ceria. Masalahnya serius pada awalnya, tetapi Li Fugui menanganinya dengan sangat bersih, dan dengan kata-kata terakhir, itu merupakan penghargaan yang besar bagi mereka. Siapa yang tidak suka orang seperti itu? Ketenangan sedikit mengangguk, dan berkata, kalau begitu, tangkap Zheng Mazi dan bawa dia kembali untuk penyelidikan. Segera, Zheng Mazi diborgol dan masuk ke dalam mobil. Zheng Mazi tidak mau berdamai dengan masalah sebesar itu yang akhirnya diselesaikan oleh Li Fugui dengan tenang. Belum lagi dia satu-satunya yang akhirnya mencapai dunia yang terluka. Dia berjuang mati-matian dan mengutuk, Li Fugui, kamu harus mati Wu. Tepat sebelum dia bisa mengatakan beberapa kata, mulutnya tersumbat. Li Fugui tersenyum dan berkata, ada beberapa orang yang terluka. Semua orang berpikir bahwa saya, Li Fugui, adalah tiran lokal di desa. Saya tidak dapat ketinggalan hal-hal baik seperti itu. Saya akan membayar biaya pengobatan untuk yang terluka. Tranquility tersenyum mengangguk. Bai Lin juga menghela nafas lega. Li Fugui juga memasang celah terakhir. Sebelum pergi, Tranquility tampak dengan santai berkata, Fugui, kudengar kamu berkencan dengan Putri Dinsu, dan Dinsu ingin merekrutmu sebagai menantunya. Apakah itu benar? Keringat bercucuran di dahi Li Fugui, dan dia berkata dengan gugup, Saudari Ning, penjahat macam apa yang berbicara omong kosong dan bercerita ini? Dinsu sangat menghargai saya, tetapi saya harus menyetujui masalah ini. Bukan, ketenangan tersenyum tetapi tidak. Tersenyum dia berkata, jadi, hal itu benar, tidak. Itu pasti tidak benar. Li Fugui tahu betul bahwa dia tidak bisa mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati pada saat seperti ini. Ketenangan mendengus pelan dan berkata, karena kamu memberiku kontribusi besar lainnya, aku akan melepaskanmu kali ini. Li Fugui merasa lega, menyeka keringatnya, dan merasa bahwa dia telah dibodohi. Tapi dia tidak ingin Ning Jing segera berkata, lain kali kamu datang ke kota, tinggallah bersamaku. Jika kamu tidak menghubungiku, kamu akan menanggung risiko sendiri. Pintu ditutup,
Li Fugui berdiri di sana dengan bodohnya, memperhatikan mobil itu menjauh. Di dalam hatinya, dia penuh dengan pikiran dan banyak tekanan. Oke, jangan lihat itu, Ning Ju sudah pergi. Suara Bailin tiba-tiba melayang melewati telinganya. Li Fugui kembali ke akal sehatnya dan berkata, aku baru saja memikirkan sesuatu. Bailin berkata dengan nada aneh, kupikir kamu sedang memikirkan tentang Biro Ning. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu memiliki hubungan yang begitu baik dengan kantor polisi. Tidak heran Anda meminta saya untuk menelepon Biro Ning. Dia pasti akan datang. Li Fugui dengan cepat berkata, Saudari Ning dan saya telah bermain bersama sejak kami masih muda. Dan dia merawat saya dengan baik ketika saya masih muda. Kakak Ning sangat istimewa. Dia sangat emosional. Jadi dia pasti tidak akan melihatku mengalami kecelakaan. Begitukah? Bailin ragu, melamun. Li Fugui berjalan kembali di antara dua kelompok orang, dan dia berkata kepada penduduk desa-desa Xiaoxi, semua orang adalah rekan Li Fugui saya, atau tetua Li Fugui saya. Orang seperti apa saya? Li Fugui, Anda semua tahu, jadilah jelas. Izinkan saya mengatakannya lagi, angkatan berikutnya akan merekrut Anda, dan jika ada di antara Anda yang berani membuat masalah, Anda tidak akan pernah diterima. Hal lagi, seorang penduduk desa di desa Xiaoxi berkata dengan malu. Orang-orang lainnya juga mengangguk satu demi satu, berjanji pada Li Fugui bahwa mereka tidak akan pernah membuat masalah lagi. Bukan hanya karena alasan barusan, tetapi karena mereka menemukan bahwa membuat masalah sama sekali tidak dapat menyelesaikan masalah. Bukankah mereka melihat bahwa hubungan antara Tranquility dan Li Fugui sangat baik? Baru sekarang semua orang ingat bahwa Li Fugui dulunya memiliki kaki lumpur yang bagus. Tetapi sekarang dia tidak hanya kaya, tetapi Ning Jing juga merupakan orang penting di kabupaten. Li Fugui sekarang memiliki pendukung. Li Fugui mengangguk puas, dan berkata, saya akan meletakkan kata-kata saya di sini, kalian akan bekerja untuk saya dengan jujur, uang yang harus Anda berikan tidak akan berkurang, dan keuntungan yang seharusnya Anda dapatkan tidak akan berkurang. Saya tidak berani katakan bahwa Anda kaya dan besar. Anda dapat membiarkan seluruh keluarga makan daging dan menjalani kehidupan yang baik. Saya, Li Fugui, dapat menjaminnya. Jangan salahkan aku, Li Fugui. Karena kejam, aku bisa memberitahumu, kamu tidak bisa mengalahkanku, Li Fugui. Kalimat terakhir bisa dikatakan sangat arogan, tapi penduduk desa semua yakin. Dan sejujurnya, Li Fugui bisa saja menetapkan gaji yang lebih rendah, tetapi dia tidak melakukannya. Masalahnya selesai sepenuhnya, dan Li Fugui tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk berkelahi dengan penduduk desa, dan dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Lebih dari 200 orang memasuki desa Xiaoxi. Li Fugui dan Bailin membentuk kelompok untuk semua orang, dan 12 orang asli dari desa Xiaoxi menjadi pemimpin kelompok. Puluhan orang ini memiliki senyum di wajah mereka. Menjadi pemimpin kelompok tidak hanya mengelola orang, tetapi juga mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari karyawan biasa. Sungguh hal yang indah. Sejalan dengan itu, karena pekerja gelombang pertama semuanya berasal dari desa Wu, posisi Janda Liu sebagai ketua tim umum dapat dianggap aman. Orang-orang di desa Wu tidak akan mengkritik Janda Liu seperti orang-orang di desa Xiaoxi, menunjuk, atau tidak diyakinkan oleh Janda Liu. Pada titik ini, semua rumah kaca Li Fugui dapat segera dimulai. Erlengsi dan Da Zhuangzi mengemudikan truk, pertama-tama mengirim bahan obat dan hewan buruan ke Qinglong Hotel di kabupaten, lalu membawa benih kembali. Tak lama lagi, 2 truk pasti tidak akan cukup. Li Fugui merenungkan bahwa sudah waktunya untuk membeli beberapa mobil lagi, tetapi semuanya harus menunggu perusahaan terbentuk. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah Tuan Li kembali. Li Rulong tidak meninggal, tetapi karena dikirim terlambat, rumah sakit mengamputasi kedua kaki Li Rulong untuk menyelamatkan nyawa Li Rulong. Dengan kata lain,
Sejak saat itu Li Rulong hanya bisa duduk di kursi roda dan menjadi orang cacat. Dikatakan bahwa setelah operasi, Li Rulong seperti orang gila, dan dia tidak makan atau minum selama beberapa hari. Begitu Li Lao baru saja kembali ke desa Xiaoxi, dia datang ke rumah Li Fugui dengan agresif. Banyak penduduk desa dari desa Xiaoxi juga mengikuti. Mata Li Lao merah, dia menatap Li Fugui dengan wajah ganas, dan berkata, "Kamu tahu tentang cucuku, kan?" Li Fugui berkata dengan ringan, "Aku tahu, tapi itu tidak ada hubungannya denganku." Li Lao bersemangat mengangguk Li Fugui dengan jarinya, dia berkata, "Ini semua salahmu, dan kamu masih mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah menurutmu tidak apa-apa untuk mengatakan sepatah kata pun? Kamu menghancurkan hidup cucuku, aku akan membunuh kamu juga." Li Fugui mengerutkan kening dengan erat. Setelah beberapa saat, Li Fugui berkata dengan ringan, "Li Tua, jika kamu bersikeras mengatakan itu, silakan pergi. Aku, Li Fugui, memiliki hati nurani yang bersih dan tidak takut balas dendam." Li Fugui pria tua itu berbalik dan pergi. Orang-orang di desa banyak bicara, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, membicarakan masalah ini, Tuan Li memang membuat masalah tanpa alasan. Tapi cucu Tuan Li telah menjadi cacat, seperti yang dikatakan Tuan Li. Seluruh hidupnya akan hancur. Oleh karena itu, semua orang dapat memahami suasana hati Tuan Li. Setelah seminggu, desa Xiaoxi sedang dalam ayunan penuh. Rumah Li Fugui telah direnovasi, dan toilet, kasur Simons, Del telah dibawa dari kota. Rumah Li Fugui juga telah direnovasi dari rumah bata asli menjadi villa 3 lantai dengan 2 taman. Meskipun tidak terlihat mewah seperti orang-orang di kota, di desa Xiaoxi, itu juga merupakan rumah nomor 1 yang tepat. Dan rumah kaca Li Fugui telah berubah dari selusin menjadi lebih dari 30. Peternakan permainan di Housan juga berubah dari 1 menjadi lebih dari 10. Penghasilan Li Fugui semakin tinggi, tetapi uang yang dia peroleh seperti air mengalir, dan dia membelanjakannya. Hari ini adalah hari yang tidak biasa. Perusahaan telah sepenuhnya terdaftar, dan Gao Yunru akan berfungsi sebagai investor dan CEO perusahaan komprehensif bahan farmasi Guirou sebagai identitas. Datanglah ke desa Xiaoxi. Kader di kota datang lebih awal untuk membuat pengaturan. Semua orang di desa juga mengetahui tentang acara besar ini melalui radio. Penduduk desa Xiaoxi ingat bahwa Zheng Mazi mempertanyakan perkataan Li Fugui bahwa dia berbicara dengan bos besar di kota sebelumnya, dan itu menjadi lelucon. Tetapi bahkan jika Zheng Mazi mengetahuinya, dia tidak akan peduli, karena dia telah dituntut dan menjalani hukuman penjara. Sejalan dengan itu, kejadian ini juga membuat Li Fugui di desa Xiaoxi, dan bahkan desa Wu terdekat dan semua orang di desa yang dalam hati saya menjadi semakin tak tergoyahkan. Li Fugui juga sedikit berpuas diri, berpikir bahwa dia tidak memiliki apa-apa sebelumnya, dan hanya 20.000 yuan dapat membuatnya bingung. Sekarang menyaksikan karirnya meletakkan fondasi selangkah demi selangkah, rasa pencapaian di hatinya tak tertandingi. Setelah sampai di kaki gunung, Li Fugui berjalan menuju rumah bata yang baru dibangun di kaki gunung. "Kakak Li, kamu di sini? Saya telah membiakkan varietas baru. Jenis jamur awan ini pasti akan terasa lebih enak." Yang Zizeng keluar dari sebuah ruangan, melihat Li Fugui, dan segera berjalan dengan penuh semangat. Seminggu yang lalu, Yang Zi datang untuk bergabung dengan Li Fugui. Tetapi Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, tetapi memberi Yang Zi gaji di muka untuk membayar kembali hutang kasino, dan bahkan membuat kesepakatan dengan Yang Zi bahwa gaji dan perawatan dapat dibahas, tetapi di masa depan tidak bisa bertaruh lagi. Yang Zi juga ingin mengubah masa lalunya. Setelah datang ke desa Xiaoxi, dia terjun ke bisnis budidaya jamur awan. Semua bangunan di daerah ini digunakan untuk membudidayakan jamur awan, dan semuanya diserahkan kepada Yang Zi untuk dikelola.
Sekarang Yang Zi dapat dianggap sebagai penolong yang baik bagi Li Fugui dalam hal ini. Li Fugui melihat jamur awan yang diserahkan oleh Yang Zi. Warnanya jernih dan indah. Dibandingkan dengan jamur awan yang dia tanam sebelumnya, penampilannya saja sudah jauh lebih baik. Sangat bagus, tidak buruk, saya akan memberi Anda bonus 10.000 bulan ini. Li Fugui mengangguk puas, dan berkata, sebut saja Crystal Cloud Mushroom. Itu bisa dijual sebagai produk kelas atas di jamur awan kami seri. Yang Zi mengangguk dan berkata, Kakak Li, ini akan dikelola oleh departemen penjualan. Li Fugui tersenyum lagi, bekerja keras, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, dan bisnis akan tumbuh lebih besar di masa depan, jadi tidak mustahil untuk memberikan saham Anda. Mata Yang Zi berbinar. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan bonus lagi. Dia dulunya adalah orang kaya, jadi tentu saja dia tidak akan serakah untuk uang kecil itu. Dibandingkan dengan saham, adalah hal yang paling penting. Selama ada saham, semakin banyak jamur awan yang dijual, keuntungannya akan semakin tinggi, bahkan dividen saham 1% pun sudah tak terhitung jumlahnya dari gaji itu. Kakak Fugui, wali kota mendesakmu untuk datang. Li Fugui mendesak beberapa kata lagi, dan orang bodoh kedua berlari terengah-engah dan meneriakkan beberapa patah kata. Dalam waktu seminggu, karena jumlah pekerja di bawah Li Fugui telah meningkat beberapa ratus, dan perekrutan gelombang kedua sudah dekat, bos Li Fugui menjadi semakin mengesankan, dan penduduk desa di desa Xiaoxi juga saya kagum pada Li Fugui. Selain drama besar hari ini, semua orang tahu bahwa Li Fugui sedang meroket, dan masa depannya tidak terbatas memikirkan konfrontasi dengan Li Fugui sebelumnya. Semua orang menyesalinya. Ketika Li Fugui datang ke desa, dia melihat semua pemimpin desa menunggu di sana. Bahkan hakim daerah pun datang. Tentu saja, Li Fugui tahu bahwa yang datang hanyalah seorang wakil hakim daerah. Karirnya saat ini sangat kuat di mata penduduk desa Xiaoxi, tetapi tidak layak disebut di tingkat kabupaten. Wakil hakim daerah bisa datang karena wajah Gao Yunru. Kalau tidak, siapa yang akan peduli padanya sebagai topi tua kecil? Tapi di hati penduduk desa yang berkumpul untuk menonton, tidak seperti ini. Kekayaannya semakin kuat dan kuat, itu tidak benar. Saya mendengar bahwa tidak hanya wali kota yang ada di sini, tetapi juga para pemimpin kabupaten, TSK. Kapan orang sebesar itu datang ke desa Xiaoxi? Kalian lihat, wakil hakim daerah masih berbicara dengan Fugui. Fugui akan berkembang, kamu tidak tahu, orang-orang ini di sini hanya untuk menyambut bos besar yang dikenal Fugui, dan ku dengar dia akan juga menjadi bos kami di masa depan. Jika Anda ingin saya katakan, bukan karena Li Fugui sama sekali hebat, apa yang luar biasa tentang dia yang bodoh, dia hanya beruntung dan bertemu dengan orang yang mulia. Kamu cemburu sama mereka semua dari desa yang sama. Jika Li Fugui memiliki kemampuan untuk bertemu orang-orang bangsawan, kenapa kamu bisa bertemu beberapa orang bangsawan tanpa melihatmu? Tidak peduli apa yang orang-orang di desa Xiaoxi pikirkan dalam hati mereka, saat ini melihat Li Fugui mengobrol dengan gembira dengan para pemimpin kota dan kabupaten, penduduk desa merasakan jarak. Seolah-olah pada saat ini, Li Fugui tidak lagi berada di kelas yang sama dengan mereka. Orang-orang dari desa Wu dan desa yang juga datang untuk ikut bersenang-senang. Banyak orang di desa Wu awalnya adalah pekerja Li Fugui, dan hubungan personel akan dipindahkan ke perusahaan farmasi Guiro. Sebuah kontrak akan ditandatangani secara resmi untuk mengklarifikasi pekerjaan hubungan antara kedua belah pihak. Ini juga maksud Gao Yunru menurut kata-katanya. Lakukan semua yang dapat Anda pikirkan sekarang. Jika tidak, jika nanti seseorang salah memilih, harganya akan sangat tinggi. Orang-orang di desa banyak berbicara, dan mereka bukan tanpa rasa iri. Tetapi tidak peduli siapa mereka menghormati Li Fugui baik di dalam maupun di luar. Lagi pula,
Tidak ada yang tahu apakah mereka akan datang ke Li Fugui untuk meminta makanan di desa masa depan. Ayo, ayo. Banyak mobil, seorang anak memanjat batang pohon belalang. Melihat banyak kendaraan mendekati ujung jalan dengan mata tajam, dan berteriak kegirangan. Penduduk desa menjadi gelisah dan berjinjit untuk melihat ke arah jalan lumpur kuning di luar desa. Li Fugui disegarkan, dan dia akhirnya menunggu Gao Yunru seperti yang diharapkan dari Tuan Gao. Li Fugui kewalahan dengan penampilan ini. Para pemimpin kabupaten juga merapikan pakaian mereka dan menyiapkan sikap penyambutan bersama dengan para pemimpin kota. Bailin tiba-tiba bertanya dengan suara rendah, "Fugui, siapa bos perusahaanmu?" "Apakah kamu perlu bertanya?" "Tentu saja aku, Li Fugui, siapa lagi?" Li Fugui tidak tahu mengapa Bailin bertanya. Tapi Bailin berkata, "Kalau begitu Tuan Gao lebih mengesankan daripada Anda, apakah Anda tidak keberatan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Bailin, Tuan Gao juga pemegang saham utama, dan dia maju ke depan untuk melakukan hal semacam ini lebih baik dari saya. Yah, saya tidak bisa membiarkan saya mendapatkan semua pusat perhatian, jadi kamu bisa menderita. Saya, Li Fugui, bukan orang seperti itu. Benarkah, Bailin?" Menatap Li Fugui curiga, Li Fugui berkata dengan benar, "Tentu saja, Bailin, tidakkah kamu tahu bahwa aku, Li Fugui, tidak lupa menggali sumur ketika aku minum air. Mulai sekarang, aku akan menjadi orang terkaya di Tiongkok, dan kamu adalah wanita di belakang pria terkaya." "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Wajah Bailin memerah. Dia bahkan lebih gugup, karena takut kata-katanya dilihat oleh pemimpin lain. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Bailin, perusahaan saya, Li Fugui, ditakdirkan untuk menjadi sukses besar. Anda hanya perlu memanggil saya beberapa patah kata. Baik Kak, saya kasih 10% sahamnya gimana?" Bailin tidak peduli tentang rasa malu, dan berkata dengan heran, "Kamu, apakah kamu suap?" Li Fugui terbatuk dan berkata, "Bailin, jangan bicara omong kosong, kamu sangat membutuhkanku untuk posisi seukuran biji wijen. Menghabiskan uang, saya memberikan ini kepada saudara perempuan saya yang baik." Li Fugui, bajingan, melihat Li Fugui memanfaatkannya, Li Fugui meludah. Li Fugui berkata dengan acuh tak acuh, "Jika ada yang membuat kondisi seperti itu denganku, aku akan memanggilnya sampai dia bangkrut. Kamu pikir semua orang tidak tahu malu padamu?" Bailin terkekeh, dan menarik banyak kader untuk melihat. Bailin menyadari bahwa kesempatan itu salah, dan dengan cepat menjaga wajahnya tetap lurus. Jantungnya berdebar kencang, tetapi suasana hatinya membaik. Li Fugui tidak berbicara lagi. Karena beberapa mobil telah tiba di luar Shou Guping. Pintu belakang kendaraan komersial kedua dibuka. Lalu seorang wanita cantik yang langsing dan dewasa berjalan dengan setelan kecil dan sepatu hak tinggi. Cantik sekali, wanita di kota ini berbeda. Tidak ada gadis desa yang bisa menandingi temperamen dan pakaian ini. Semua orang di desa tercengang. Bailin menarik napas dalam-dalam sebagai seorang wanita. Dia merasa malu. Tanpa sadar dia berkata, "Ini Presiden Gao, sangat cantik." Alis dan matanya seperti bunga aster, temperamennya anggun. Baru berjalan 2 langkah dengan santai, disambut dengan pemimpin yang datang. Sikap mulia dan halus Gao Yunru tanpa kekurangan pergelangan tangan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Mata Li Fugui juga menunjukkan sentuhan kejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gao Yunru mengenakan setelan kecil yang formal. Jika Gao Yunru membuatnya merasa seperti saudara perempuan di sebelah, lembut dan lembut, perasaan yang dia berikan padanya sekarang benar-benar berbeda. Di depan, setelah berbasa-basi, Gao Yunru berkata dengan senyum ringan, "Wali Kota Liu, dalam hal bisnis dan bisnis, saya di sini untuk melampirkan tanah hari ini. Dalam hal ini, saya harap Anda dapat memberi saya diskon tertentu."
Liu tertawa. Dengan cepat, Tuan Gao, Anda datang ke sini untuk memulai bisnis. Itu adalah hal yang baik bagi masyarakat, itu meningkatkan pendapatan penduduk desa dan membayar pajak. Kami menyambut Anda dengan kedua tangan. Gao Yunru tersenyum dan berterima kasih. Hakim daerah Liu sangat senang seolah-olah dia telah memakan buah ginseng, seolah-olah Gao Yunru telah membantunya. Para pemimpin kota menjadi penghalang pada saat ini. Gao Yunru melambai ke arah Li Fugui. Bailin diam-diam menyodok pinggang Li Fugui, dan berkata, "Aku memanggilmu, cepatlah." Baru kemudian Li Fugui pulih dari keadaannya yang seperti babi, dan berjalan dengan cepat. Gao Yunru memperkenalkan, "Li Fugui ini, Tuan Li. Saya pikir Anda semua tahu bahwa kita adalah mitra. Perusahaan ini dan bisnis ini milik kita berdua. Tuan Li benar-benar muda dan menjanjikan. Mari kita pilih yang teratas 10 anak muda di kabupaten kami tahun ini." Setelah mendengar ini, Hakim Kabupaten Liu segera menaruh topi tinggi pada Li Fugui. Li Fugui tidak terlalu paham dengan acara seperti ini. Jadi dia mengucapkan beberapa patah kata dengan rendah hati. Setelah mengucapkan beberapa kata lagi, kami segera sampai pada intinya. Tahap membeli tanah. Ini juga merupakan tahap inti sebenarnya. Gao Yunru membuat profil tinggi kali ini. Di satu sisi, untuk secara resmi mempromosikan karir Li Fugui. Dan di sisi lain, untuk mendapatkan tanah di desa Xiaoxi dengan lebih baik, bersambung.